Materinya udah kelihatan? Udah, Dok. Udah ya, oke ya. Oke. Jadi ini adalah mengenai pengelolaan pasien sakit kritis dengan kanul tracheostomi dari perencanaan sampai rawat jalan. Waduh, ini kayaknya saya salahin ini. Bentar. Di slide show ya. Karena slide show saya malah lebih sulit nanti. Jadi materinya adalah pengelolaan pasien sakit kritis dengan kanul tracheostomi dari perencanaan sampai rawat jalan. Ya, sifatnya pengelolaan tracheostomi, tekniknya adalah dilatasional perkutan. Kalau tracheostomi teknik open atau surgical mungkin banyak juga yang sudah memahami, khususnya ini adalah mengenai teknik dilatasional perkutan, perawat dalam tim tracheostomi. Ini dalam kegiatan pelatihan 3 bulan perawat ICU, khususnya pengelolaan pasien sakit kritis dengan materi pengelolaan pasien sakit kritis. Di sini saya sebutkan dari perencanaan sampai rawat jalan. Kenapa? Karena di ICU itu orang paling hebat sebenarnya bukan cuma di ICU, di rumah sakit ya, adalah sejawat perawat. Keperawatan itu merupakan suatu hal yang utama dalam pelayanan pasien dimanapun tempatnya, apakah itu di Gadar, apakah itu di ruang biasa, apakah di poliklinik, apakah itu di ICU, juga bahkan di rawat jalan atau home care. Karena keperawatan atau orangnya adalah perawat merupakan orang yang bedside, mendampingi pasien 24 jam. Apakah bisa saja 24 jam atau sebagian waktu, tapi yang pasti akan berada lebih lama dibandingkan profesi-profesi lain yang berhubungan dengan pasien, apakah itu dokternya, apakah itu pembantu perawat, apakah itu farmasi, apakah itu laboratorium, apakah itu bahkan cleaning service. Semua orang yang terlibat dengan pasien, khususnya keperawatan, menjadi suatu hal yang sangat penting. Makanya dalam pengelolaan atau kegiatan akreditasi, di sana semuanya berbicara mengenai care, continuing of care, ya. Oke. Jadi peran itu sangat penting mengenai tracheostomi. Kita bukan hanya melakukan tracheostomi, di mana tracheostomi itu adalah trachea, stomi atau toma itu lubang. Jadi membuat suatu lubang yang dibuat berhubungan antara trachea dengan kulit, dibuka, buat seperti akses dari luar untuk mengakses trachea langsung. Ini kalau di pasien sakit kritis sifatnya semi permanen. Semi permanen artinya kita berharap suatu saat pasien itu akan membaik dan akhirnya dilepas lagi. Kalau permanen itu pada keadaan-keadaan khusus, misalnya pasien dengan adanya tumor di daerah mulut ya, atau di pita suara sehingga diangkat keseluruhannya daerah pita suara gitu ya, atau di lidah dan sebagainya, sehingga akhirnya akses untuk nafas di atas diambil. Nah, tapi kalau jadi dia di tracheostomi dibuat lubang itu sifatnya permanen, bahkan mungkin dia pakai kanul yang besi. Tapi kalau di ICU pasien sakit kritis umumnya kita indikasinya semi permanen, dia kalau perbaikan dicabut lagi. Kemudian tekniknya pada masa lalu sebenarnya perkutan ataupun surgical sifatnya pembedahan. Cuma secara anatomi dilihatnya bahwa kalau surgical itu dengan dibuka dengan menggunakan tindakan penggunaan pisau tajam dari awal kutis, subkutis sampai di bagian dalam. Kalau perkutan kita membuat lubang sedikit di kulit ya, di kutis. Kemudian bagian subkutis hanya dilebarkan sedikit. Kemudian setelah terakses dengan teknik Seldinger,
dilakukan tracheostomi, pemasangan kanul tracheostomi. Ini dari tahun 1960-an teknik dilatasional perkutan itu sudah berkembang. Kita sekarang tahun 2022. Jadi sudah sekitar 60 tahunan ya. 1960-an, sekarang 2020, ya udah sekitar 60 tahun di dunia diketahui, tapi di Indonesia kita masih sering setelah literasi terbelakang, dan kadang-kadang sesuatu yang sudah lama dilakukan, jadi kalau di perkembangan cepat dari ilmu pengelolaan pasien sakit kritis tahun 2000-an, sudah 20 tahun, tindakan ini masih banyak yang memperdebatkan kompetensinya siapa dan lain sebagainya. Di mana sebenarnya tracheostomi ini secara umum, jadi bukan hanya teknik dilatasional perkutan, tapi juga open atau surgical, adalah untuk mengurangi penggunaan ventilasi mekanis dan masa rawat di ICU. Di mana kedua hal ini secara umum akan mempengaruhi prognostik atau keluaran atau outcome dari pengelolaan pasien sakit kritis di rumah sakit. Nah, di sini kita bukan hanya melakukan tracheostomi aja, karena membuat lubang ini sebenarnya sederhana. Tapi banyak hal-hal yang berhubungan dengan tracheostomi ini yang akan mempengaruhi bagaimana masa penggunaan ventilasi mekanis itu berkurang, atau masa rawat di ICU berkurang, atau bahkan ada satu lagi di mana prognosis atau keluaran pasien itu akan terganggu, terjadinya peningkatan morbiditas mortalitas, yaitu masa rawat dari pasien di rumah sakit. Jadi ada target lain. Sehingga kita harus membuat persiapan perencanaan sebelum tindakan dilakukan, selama tindakan dilakukan, dan setelah dilakukan. Kenapa? Karena di periode ini bisa terjadi hal-hal yang bisa menyebabkan peningkatan kejadian morbiditas dan mortalitas. Dari literasi sudah banyak yang memberikan rekomendasi. Literasinya dari berbagai multi profesi. Apakah itu bedah saraf, bagaimana bedah, bagaimana medical penyakit dalam, bagaimana neurologi, bagaimana bedah mulut. Banyak yang sudah merekomendasikan bahwa tracheostomi ini memberikan manfaat banyak pada pasien-pasien di ICU khususnya. Sebenarnya bukan cuma di ICU, tapi juga di rumah sakit. Karena ada hal-hal di mana tidak mungkin pasien itu pulang dengan menggunakan ETT. Jadi pipa endotracheal, tidak ada rekomendasi pasien dipulangkan dengan menggunakan endotracheal tube. Tapi kalau dengan kanul tracheostomi itu sudah umum. Jadi di sini tracheostomi itu juga bisa memfasilitasi pasien bisa lepas rawat lebih cepat. Karena apa? Dia membutuhkan akses jalan nafas yang menggantikan pipa endotracheal. Kalau misalnya dia udah bisa lepas di ventilator, belum tentu dia bisa diekstubasi. Karena misalnya dia batuknya jelek, dia perlu ETT kalau misalnya belum ada tracheostomi untuk bersih-bersih parunya. Ya, jadi di sini disebutkan pembersihan bronchotrachea. Ini yang umum indikasi tracheostomi di ICU pada pasien sakit kritis. Selain mekanis kerja pernafasan lebih baik. Kalau dengan ETT itu panjangnya sekitar 30 cm, sementara panjang dari kanul tracheostomi itu sekitar 6 cm, 6 sampai 10. Kalau misalnya kita sebut 10 cm, sementara itu sekitar 30 cm, maka beban dead space atau mekanik pernafasannya itu dengan kanul tracheostomi berkurang sepertiganya. Kemudian mobilitas bicara secara nyaman, psikologis juga lebih baik. Kenapa? Karena dia sudah merasa lepas dari ventilator dan dia tidak merasa menggunakan sesuatu alat bahan di jalan napas yang berat. Rangsangan di pita suara itu paling nggak enak. Jadi kalau kita sedak sedikit, kita merasa tidak nyaman, langsung batuk-batuk. Karena di daerah orofaring itu ada satu sistem refleks yang memprotek untuk
mencegah terjadinya aspirasi. Nah, ini di trachea langsung itu refleksi itu tidak terangsang. Jadi lebih nyaman. Oleh sebab itu juga penggunaan obat analgetik dan sedasi berkurang. Kenapa? Jadi rangsangan yang hebat di daerah orofaring itu sudah dipindahkan di kulit. Itu bisa dibilang bahwa kalau kita disentuh daerah kita bisa terangsang mau muntah dan sebagainya. Tapi kalau kita disentuh kulit kita daerah mungkin kita tidak akan terganggu gitu ya. Dan ini pada prinsipnya satu morbiditas mortalitas juga berkurang. Dan ini secara manajemen akan memberikan manfaat pembiayaan yang bisa berkurang karena dengan hari rawat yang berkurang, pembiayaan harian yang satu konsekuensi perawatan pasien di rumah sakit akan berkurang. Kalau pasien ICU membaik, artinya kita bisa melayani pasien yang lebih banyak dengan kemampuan. Itu bicara sekian persen resiko komplikasinya. Jadi kalau kita lakukan misalnya 1% resiko komplikasinya, kalau kita melakukan 100 pasien, satu pasien ada resiko. Kalau 1.000 pasien berarti 10 pasien. Karena supaya itu resiko komplikasinya berkurang, kita harus membuat perencanaan supaya titik komplikasi. Sampai pasca tindakannya dan kita memberikan suatu pengelolaan yang baik, itu kita bisa mengurangi resiko morbiditas dan mortalitas sehingga pasien mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari tindakan tracheostomi itu sesuai kondisi klinis pasien, kebutuhan dan indikasi. Kompetensinya siapa? Kompetensinya intensivis. Jadi kenapa
setelah 14 hari kita melakukan dalam periode 2 sampai 10 hari. Tentunya berdasarkan indikasi dan kondisi klinis dari pasien. Di sini ada pelibatan dari tim tracheostomy, ya, tim tracheostomy. Di sini ada perlibatan dari perawat ICU, di sini perawat klinis, bahkan kita sebut ini spesialis. Kalau di luar negeri disebut spesialis tracheostomy spesialis, itu perawat tuh. Karena ilmu ini sangat khusus dan bicara penting. Itu sebanding dengan perawatan luka. Tapi di perawatan spesialis tracheostomy bukan hanya merawat lukanya saja, karena di situ nanti ada merawat pernafasan dalam konteks fisioterapi dada, bagaimana belajar bicara, ya. Di luar ada yang khusus juga. Jadi speech language pathologist itu disebutnya. Jadi perawat khusus fisioterapi bicara, speech therapy. Kalau terapi pernafasan ada lagi. Selain itu juga bekerja juga sebagai fisioterapi yang lain, karena kalau misalnya pasien dengan tracheostomy biasanya juga dengan level kegiatan yang terbatas. Jadi spesialis tracheostomy kalau di Indonesia kita berharap mempunyai suatu kemampuan yang banyak, bukan hanya istilahnya merawat luka tracheostomy saja, tapi juga bagaimana mulai edukasi dan berikutnya, ya. Nah, di sini. Jadi persiapannya ada, nanti kita bahas. Kemudian tindakan tracheostominya, bagaimana perlibatannya. Kemudian di sini untuk sampai dekanulasi atau dilepas karena sifatnya sementara ada beberapa kegiatan. Bagaimana weaning ventilasi mekanis. Kalau udah weaning lepas, bagian penggantian kanul tracheostomi pertama kali. Di sini pelatihan nafas dan bicara. Kemudian proses di mana rawat jalan, kemudian kita evaluasi dekanulasi, ya, sampai akhirnya kita copot dekanulasi tracheostomi jika pasien klinis sudah baik dan indikasi dekanulasinya tercapai. Di sini berbagai kegiatan yang harus dilakukan. Nah, dalam pelaksanaan nanti di lapangan, aplikasi tindakannya seperti apa nanti akan disampaikan oleh pemateri yang lain. Kalau di RSPAD itu disebut 7 langkah pengelolaan pasien dengan kanul tracheostomy. Jadi pendekatannya penting sekali, ya. Jadi kita perlu dasar ilmu pengetahuan, ya. Jadi kalau Kobatray sebut bahwa dasar-dasar teori, kemudian kita punya dasar-dasar praktek dalam artian bisa dalam bentuk video, ya, kemudian aplikasi pada manekin, kemudian tindakan-tindakan pada pasien dengan supervisi, kemudian kalau sudah beberapa hal dilakukan pada pasien dengan mandiri. Di sini tentunya dengan evaluasi-evaluasi yang intens sehingga mendapatkan satu kompetensi yang lengkap, ya. Artinya sudah bisa melakukan sendiri dan bertanggung jawab dengan tindakan itu, ya. Kita beruntung pada saat sekarang kita juga berkoordinasi komunikasi dengan Hiperci. Jadi kompetensi ini tentunya menjadi suatu hal yang sangat penting. Jangan sampai apa yang kita pelajari menjadi suatu hal yang jadi ilmu pengetahuan saja, bukan menjadi suatu hal yang bisa diaplikasi. Dan nanti dengan pelatihan 3 bulan ini, itu ada masa untuk aplikasi. Kita berharap sejawat semua bisa mendapatkan bukan hanya teori, tapi juga prakteknya. Ini nanti ada tentunya ada beberapa teori yang bisa saja bertentangan sesuai perkembangan ilmu. Tidak usah jadi masalah, kita diskusikan dan kita sampaikan untuk menjadi tambahan wawasan. Ya, ini semakin kita dekati secara tim, khususnya keperawatan, akhirnya kondisi klinis pasien lebih baik, lebih cepat pulih, ya, sehingga pindah dari ICU ke ruangan biasa lebih cepat, atau bisa saja kita dekati di ruangan biasa sampai akhirnya bisa sampai di
dipulangkan lebih cepat ya. Jadi length of stay di rumah sakit menurun, atau berikutnya kita dekati sampai di rumah, kita melakukan perawatan di rumah, home care, sehingga pasien juga pemulihannya lebih cepat, akhirnya proses evaluasi dekanulasi lebih baik, dan kita bisa melakukan dekanulasi atau pelepasan kanul tracheostomi lebih cepat. Ya, tentunya tadi kalau misalnya dari ICU pindah ke ruangan rawat biasa atau bahkan sampai pulang, kalau di ICU sendiri penggunaan sumber daya di ICU, apakah itu tempat tidur atau bahkan juga keperawatan efektif efisien ya, dan juga kalau bisa length of stay rumah sakit turun, tempat tidur rumah sakit juga penggunaannya jadi lebih efektif efisien, lebih tinggi, dan bermanfaat buat yang membutuhkan lebih banyak. Di sini tentunya kita perlu membuat suatu situasi pembelajaran yang baik. Dan ini dari berbagai penelitian sudah menyebutkan bahwa dengan pembelajaran yang baik, ini memberikan suatu peningkatan kepuasan, hubungan profesional antara anggota tim, dan bahkan bagaimana hubungan antara tim tracheostomi dengan keluarga dan pasiennya sendiri. Tentunya ini terus harus kita evaluasi, kita harus jujur pada diri kita sendiri, di mana level kita, apakah kita baru tahu saja, atau sudah tahu kemudian mengerti, kemudian juga paham, atau bahkan kita bisa terampil melakukan hal-hal yang memang diperlukan untuk mengolah pasien-pasien dengan kanul tracheostomi ini. Ya, ini kita masuk ke ininya, aspek keperawatannya, dari mulai persiapannya. Ini sudah dibahas bagaimana kita sekarang melakukan tracheostomi dini. Kenapa semakin dini di 2-10 hari? Karena kita berharap mendapatkan manfaatnya semakin banyak, semakin bisa memberikan kebaikan-kebaikan pada pasien lebih cepat. Akhirnya prognosisnya lebih baik ya. Nah, ini untuk mengingatkan selalu bahwa kita terus harus berkoordinasi tim, kita membentuk tim yang baik, jangan pintar sendiri, kita harus berbagi sama teman-teman kita, apalagi kalau kita memang jadi suatu tim yang kita punya, apakah itu sebagai kepalanya atau bagian pendidikan dan latihannya, kita harus membuat perencanaan yang baik, ya, supaya mengefektif efisienkan tempat tidur, apakah itu di ICU atau di rumah sakit. Dan tentunya harus ada yang kita lakukan. Bagaimana? Kalau nggak dilakukan, kita bukan saja memberikan kesan tracheostomi itu, atau malah jadi gagal. Kenapa? Bukan, kalau tidak bermanfaat itu artinya dia mungkin tidak ada morbiditas, tapi nggak ada ininya. Bedanya misalnya perawatan ICU-nya nggak berkurang, penggunaan ventilatornya tetap lama, ya. Gagal itu kalau misalnya akhirnya malah ada komplikasi, misalnya stenosis trachea dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak dirawat dengan bagus. Kita bentuk tadi ya, disebut bagaimana perawat klinis ini, tim spesialis, jadi tim keperawatan spesialis. Kita berharap kalau di awal-awal, kalau misalnya belum semuanya ada, spesialis perawat tracheostomi ini bisa mengelola keseluruhan, harus tahu, karena dia menjadi satu koordinator nantinya. Ini ada kanutomi, dan kita tahu bahwa kemampuan nafas itu bukan cuma dari ada lubang aja, kekuatan ototnya penting, kekuatan batuknya penting, kemampuan menelannya penting, ya, motivasi pasien penting, jadi pendekatan emosional dan kejiwaan juga penting. Jadi di sini bagi tracheostomi itu memiliki semuanya, dan bisa mengkomunikasikan dengan bagian-bagian yang memang bisa membantu proses kesembuhan pasien dari berbagai sisi itu. Dan ini merupakan suatu hal yang harus sekali lagi direncanakan dengan baik. Ini bukan hanya tindakannya saja, tracheostomi saja, tapi bagaimana tracheostomi itu bisa dikelola secara lengkap. Dalam artian kalau kita tidak melakukan pendekatan-pendekatan yang tepat pada saat awal, dan itu tidak memungkinkan tracheostomi itu akan dilakukan. Dan apalagi pada saat dilakukan, kemudian bahkan pada saat pulang.
Dimana kita tahu pada saat sekarang ini pola pelayanan kesehatan dengan jaminan kesehatan nasional, di mana ada kendali mutu, ada kendali biaya, dan itu tidak menambah beban khususnya untuk proses penyelenggaraan kegiatan, apakah itu di manajemen rumah sakit atau beban bagi negara. Kalau misalnya pasien berlama-lama di rumah sakit, tentunya itu kan jadi beban buat manajemen rumah sakit. Dan kalau misalnya yang lain ya, yang lain itu artinya pasien-pasien yang seharusnya bisa dikelola di ICU sebentar, kemudian dia pulang, dia di rumah saja atau di ruang biasa, dia jadi berat banget ya, alurnya kurang cepat, akhirnya kita mengelola pasien-pasien yang dengan prognosis buruk, sementara dengan masa rawat yang lama, itu menjadi beban untuk pemerintah juga, buat negara. Nah, kita membuat tim seperti ini, walaupun belum secara organisasi lengkap ya, kita berproses bertahap, bertingkat dan lanjut, dan kita tetap optimis bahwa kita akan terus menjadi lebih baik, karena memang subspesialis bidang keperawatannya juga masih berkembang ya, dan kita punya tingkat pengetahuan itu masih bervariasi, khususnya personil perawatan di ruang perawatan di luar ICU. Kan di ICU aja juga kita masih terus belajar bersama, karena pemahaman untuk pengelolaan pasien dengan kanul tracheostomi memang banyak sekali dalam konteks ada beberapa hal yang bisa menjadi bahan perdebatan yang dianggap penting ya. Ini di masa lalu mau nggak mau dipimpin intensivis, karena pada saat-saat awal bahkan perdebatan mengenai kompetensi intensivis itu masih jadi sampai sekarang sebenarnya, apalagi di bidang keperawatannya. Jadi ini siapa yang tanggung jawab intensivis, dan kita tapi tentunya tidak, sebenarnya itu tidak seperti itu dalam konteks keperawatan ini. Sama persis seperti keperawatan pada masa lalu tracheostomi dengan teknik surgical atau open. Tapi tentunya di kita ada beberapa perkembangan, karena kita juga memang bukan ahli di awalnya, kita belajar terus dan sampai sekarang kita masih terus belajar, sehingga bisa selalu mengupdate apa sih yang bisa membuat pasien itu menjadi lebih baik dengan lebih cepat. Itu khususnya termasuk penggunaan speaking valve. Nanti kita bisa lihat di lapangan bagaimana penggunaan speaking valve di RSPAD ini sangat-sangat masif ya. Dan nanti kalau kita punya kesempatan ke ruangan, bisa aja itu dilakukan, bagaimana pasien-pasien di ruangan dengan speaking jadi lebih baik. Pada masa COVID kemarin, penggunaan speaking valve ini juga bisa mengurangi masa waktu penggunaan ventilator, karena penggunaan speaking valve ini memungkinkan pemberian yang lebih besar, yang artinya memberikan support ventilasi walaupun tanpa menggunakan ventilator. Ya, tadi udah sebutkan. Sebelum tindakan ini gimana nih? Perawat itu menjadi jembatan informasi. Sebenarnya bukan untuk tracheostomi aja, dalam banyak hal. Pasien mau diintubasi, panggil keluarga pasien, dokternya masih di rumah, masih mandi-mandi, perawat diminta untuk menjelaskan sebagian pendahuluan, supaya pada saat edukasi yang lengkap, edukasi yang lebih detail, keluarga sudah bisa memahami lebih baik. Karena apa? Karena perawat ini dengan intensnya berhubungan dengan pasien dan keluarga, itu akan memiliki pemahaman yang lebih baik. Bagaimana psikologis keluarga? Oh, orangnya stresan. Cara bicaranya gimana nih? Oh, mungkin caranya harus lebih sederhana, lebih membuat dia motivasi untuk mau menyetujui tindakan. Jangan sampai kalau misalnya terlalu detail malah rese dan sebagainya. Atau mungkin kita harus berkoordinasi dengan dokter yang lain untuk memberikan motivasi agar bersedia mendapatkan manfaat dari tindakan tracheostomi ini. Kemudian bagaimana mempersiapkan tindakan, itu ada 4 aman. Kalau kita sebut 4 aman itu apa? Aman alat, aman obat, aman pasien, ya, aman tim kita sendiri. Aman alat apa? Alat-alatnya harus lengkap. Apa sih yang kebutuhan yang dibutuhkan? Ada yang setnya mahal, harganya 12 juta sampai 15 juta.
karena mahal ini udah kita apa istilahnya di yang memungkinkan dibuat misalnya di reuse dengan sterilisasi sebanyak 5 sampai 10 kali misalnya. Nah, karena sterilisasi yang baik supaya alatnya nggak rusak, masih bisa dikerjakan. Kemudian alat apa yang dibutuhkan? Karena kadang-kadang kalau dokter itu habis ngerjain tinggal aja ya, lebih sering seperti itu. Akhirnya perang beresin dan sebagainya. Nah, kalau untuk spesialis asisten tindakan ini, perawatnya juga perlu tahu alat mana nih yang dibutuhkan, jangan sampai kebuang karena sudah tindakannya selesai, karena alatnya mahal, perawatnya capek, nggak tahu juga alatnya apa, kebuang. Akhirnya kita perlu beli lagi. Akhirnya apa namanya jadi beban buat manajemen juga ya. Itu hal-hal sederhana tapi fatal. Jadi sekali lagi sepertinya di masa lalu peranan keperawatan itu sangat istilahnya jadi insubordinasi dari dokter. Tapi pada masa sekarang itu semakin disadari peran penting dan dalam akreditasi dalam itu bahwa kita tuh memang seharusnya memang sejajar dalam konteks kita meet untuk mengelola pasien-pasien, khususnya pada pasien sakit kritis ini menjadi suatu hal yang sangat-sangat krusial. Ya, di sini jembatan informasi sebagai asisten penyiapan ya, ada apa asisten tindakan, sirkulasi, bahkan nanti kalau paskanya nanti kita lihat ya. Ini pada saat tindakan asisten satu di atas kepala nanti bisa bisa membuat video ya, nanti akan ada tugas dari yang di lapangan pada saat aplikasi bagaimana asisten satu mengelola jalan napas, menarik pipa endotrachea, mengawasi pola napas, menggunakan membantu gunakan bronkoskop. Ini jarang dipakai nih kalau yang menggunakan bronkoskop karena di kita karena sudah sering melakukan kebanyakan manual. Tapi manual itu akan memudahkan kita untuk melakukan tindakan karena beberapa rumah sakit di ICU-nya tidak selalu punya bronkoskop atau punya USG ya. Kemudian ada yang jadi asisten 2 ya, mengelola perdarahan, menjaga wire pemandu tidak lepas ya. Kemudian membantu pada saat pelepasan ETT dan mengganti dengan kanul tracheostomy. Kemudian asisten sirkulasi, tadi yang penyiapan alat dan obat ya. Karena kalau ada alat yang hilang atau tidak ada pada saat kita sedang tindakannya dilakukan, sementara jalan napas sudah sedikit terlepas ya, itu akan timbul kepanikan gitu ya. Kemudian lebih lama. Kalau pasien-pasien ICU itu oksigenasi turun sedikit bisa langsung arrest. Jadi di sini kesiapan dari semua hal memang harus benar-benar baik sehingga apa namanya menjadi potensi positif buat kelancaran pelaksanaan kegiatan. Ya, ini memang di awal-awal kita kerjasama dengan apa asisten ya. Asistennya itu dokter asisten. Berikutnya memang lebih banyak dengan perawat. Ya nanti ini visite itu bukan hanya sama dokter ya, untuk keperawatan juga dipimpin oleh perawat senior untuk mendapatkan gambaran pembelajaran khususnya di ICU harus seperti itu. Bukan hanya rutinitas, tapi juga ada suatu proses diklat informasi ataupun peningkatan kemampuan. Panitia, kalau misalnya waktu saya udah habis bilang ya, ini udah 8.45. Ini alat-alat ya yang harus disiapkan. Ada 4 alat yang utama tuh. Satu apa namanya wire, 2 dilator awal, 3 penguat wire, 4 dilator lanjutan. Yang lain-lain itu bisa disediakan dari penyediaan rutin di rumah sakit. Ini tadi selamat tindakan ya. Nanti ini bisa dilihat secara umum, baca secara umum karena nanti saya akan berikan gambaran secara videonya ya. Setelah tindakan ini
suatu hal yang penting juga, karena sekali lagi tracheostomi sudah terpasang, kita berpikir dia sudah bisa lepas dari ventilator, dia sudah bisa pulang gitu ya, tapi pas kontrol ternyata stenosis trachea atau tracheomalacia atau ada fistol dan lain sebagainya. Kenapa? Itu rata-rata karena infeksi. Jadi pengelolaan paskanya dengan pencegahan infeksi menjadi suatu hal yang sangat penting. Di sini bagaimana perawatan lukanya, bagaimana suctioning, bagaimana cuci kanul dalam. Selain komplikasi lain, misalnya karena hipoksia gara-gara kanulnya lepas ya, artinya pengelolaan tali ya. Nanti berarti harus punya SPO yang baik di institusi lokalnya masing-masing. Apapun ke arah seperti itu sehingga kita bisa menjadikan apa namanya kegiatan pengelolaannya berjalan dengan aman dan nyaman. Ya, di sini kita membuat suatu pelatihan di masa lalu kita mengadakan pelatihan rutin ya kurang lebih selama 7 hari kalau nggak salah dulu atau 2 minggu saya lupa. Pada masa sekarang untuk pengelolaan pasien dengan kanotracheostomi ini sudah sempat berhenti. Jadi kita masukkan materinya dalam pelatihan 30 pelatihan keperawatan untuk pengelolaan pasien sakit kritis. Ini literasinya saya sampaikan untuk menunjukkan bahwa ini bukan suatu hal yang abal-abal. Keperawatan itu merupakan suatu hal yang penting. Dan ini yang nulis, ini bukan dokter ini keperawatan nih. Dan dia membuat suatu penelitian bagaimana nurse lead team approach. Artinya apa? Pendekatan tim keperawatan yang dipimpin oleh nurse perawat. Untuk apa? Mengelola pasien-pasien dengan kanotracheostomi di acute hospital facility. Di acute itu artinya apa? Artinya dia sebenarnya seperti di Gadar, di poliklinik ya. Jadi di tempat untuk home care sebenarnya, rawat jalan. Ini gimana kesimpulannya? Kesimpulannya memberikan memberikan keluaran yang bagus. Dalam konteks juga bagaimana dengan komunikasi yang baik itu dari keperawatan menjadi suatu hal di mana pengelolaan pasien-pasien dengan kanotracheostomi lebih bagus ya. Tracheostomy Clinical Specialist 2014. Terus ini makin banyak bagaimana tulis naik pasien-pasien dengan kanotracheostomi dari bidang nurse keperawatan ya. Dan ini penting banget nih. Kenapa sih penting pada jaminan kesehatan nasional? Dalam konteks pembiayaan, semakin kita mempunyai kualitas pembiayaan atau kendali biaya yang bagus, kita kan bisa memberikan pelayanan lebih banyak lagi. Sekarang kalau kita punya uang 100 untuk melayani satu pasien dengan memberikan pelayanan dengan nilai 25, tentunya kita bisa ngasih makanan yang lebih baik, kualitas antibiotik yang lebih baik ya, ataupun senyum yang lebih baik pada pasien ya. Coba ibu-ibu nih, ibu-ibu kalau di rumah dikasih jajan 25.000 masih oke, atau mau dikasih 100.000 sekarang. Nah, ngomong sama bapaknya. Nah, itu akan berbeda tuh kualitas pelayanannya. Senyumnya lebih lebar kalau dikasih 100.000 tuh. Tapi apa namanya? Tentunya bukan itu satu-satunya apa namanya nilai. Tentunya di sini adalah bagaimana sebenarnya bukan hanya senyum, tapi apa? Memberikan satu manfaat. Artinya apa? Di rumah udah senyum, wah apa ngasih apa namanya duitnya 100.000 nih, dimasakin masakan biasanya keripik aja misalnya, terus ditambahin daging. Dalam konteks pelayanan pada pasien pun sama sebenarnya. Kenapa? Kita bisa ngasih antibiotik
lebih apa namanya lebih bagus. Harusnya tadi ceftriaxone saya kasih meropenem misalnya gitu. Atau misalnya kita ngelihat pasien, kenapa Pak kok manyun-manyun sakit? Oke, kasih obat misalnya dengan level yang lebih tinggi, misalnya bisa dengan opioid yang mahal misalnya. Dibandingkan, Pak kenapa Pak sakit Pak? Ya udah Pak, tahan tahan napas, tarik napas. Latihan menahan sakit dengan cara menahan napas gitu. Nah, tentu saja tidak begitu. Jadi kualitas pelayanan pemberian materi obat-obatan juga menjadi suatu hal yang penting, dan di sini perawat menjadi suatu ujung tombak dalam konteks yang paling tahu itu data-data itu perawat, karena apa, bedside 24 jam di sebelah pasien ya. Ini saya akan berikan videonya ya. Secara umum tindakannya seperti ini ya, persiapan yang tadi, kemudian kita harus tahu anatominya, bagaimana ada pembuluh darah, jadi nanti perawat juga sebagai asisten menjadi tahu bagaimana cara ngedep ya. Apa namanya, open mic nih, panitia hostnya tolong dikelola, Fikri tolong dikelola ya. Kemudian ini persiapan nanti dengan perawat tahu urut-urutan tindakan, tentunya jadi bisa menyesuaikan bagaimana setelah obat-obatan masuk baru diposisikan. Tapi kalau misalnya perawatnya belum tahu urut-urutan kegiatannya, yang ada adalah belum dikasih obat pasien sudah diposisikan. Apa yang terjadi? Pasien langsung apa namanya, pasiennya berontak-berontak, ETT bisa terlepas, misalnya salah satunya itu ya. Kemudian yang lain adalah misalnya sedang belum pasang alat, obat-obatan belum masuk, analgetik sudah diinsisi. Apa yang terjadi? Refleks apa namanya, refleks vagal terjadi, akhirnya pasien tiba-tiba drop tensinya dan seterusnya ya. Perlu tahu urut-urutannya. Setelah persiapan, kemudian identifikasi anatomi, kalau perlu digambar. Bentar ya. Kemudian kalau perlu persiapan tadi berarti dan sebagainya. Jadi perlibatannya perlu tahu perawatan. Ini kalau misalnya udah buat luka, perdarahan, bagaimana ngedepnya ya. Kemudian di seksi tumpul, ngedep juga bagaimana. Kemudian tarik pipa endotrachea. Ini koordinasinya seperti apa? Penting untuk apa namanya diketahui oleh keperawatan. Supaya jangan ETT-nya saking semangatnya tarik sedikit. Udah ditarik belum? Ini dok, udah, sambil udah di luar mulut nih. Jadi saking semangatnya udah ketarik semua. Wah, udah bisa bikin operatornya stres, langsung tindakan dilakukan. Kalau misalnya udah biasa dan cepat, tidak terjadi saturasi. Tapi kalau misalnya belum terbiasa, panik, malah akhirnya berantakan semua tuh. Ya. Kemudian kanulasi awal ya, insersi wire. Nah ini peran keperawatan supaya menjaga wire jangan terlepas ini penting banget, karena sekali akses ini terlepas, panik yang ada. Dilatasi awal, penguatan wire. Nah ini bisa dilihat ya materinya di apa akan disampaikan apa PowerPoint-nya boleh untuk para peserta ya. Ini kalau udah bagus di dekanulasi, lukanya cuma segini kecil. Kalau didiemin istilahnya dia akan nutup sendiri ya. Tapi kalau kita mau dekatkan lukanya boleh. Tapi kita tidak jahit. Dalam 7 hari lukanya udah nutup dan kering. Kalau udah ngelupas ya sudah beres ya. Sekali lagi ini kita bukan hanya untuk melakukan tindakan tracheostomi ya. Apakah itu operator khususnya dokternya, bukan tindakan tracheostomi. Tapi kita memberi manfaat pada pasien sakit, mengenali pasien sakit kritis. Dokternya kadang-kadang suka lupa-lupa, ya kan? Apa namanya? Karena nggak tiap hari atau tiap menit, tiap ini, dan juga mungkin kadang-kadang nggak mengetahui masalah, misalnya di farmasi nggak ada
bahannya gitu ya, alatnya. Sementara perawat tahu, dia bisa bilang, dok, alatnya belum siap, atau dok, alatnya udah siap. Dok, ini sudah bisa kita kelola apa namanya sterilisasi seterusnya dan seterusnya. Jadi tim keperawatan ini menjadi suatu fokus dari kegiatan tracheostomi ini. Dari mulai persiapannya, selama tindakannya sampai pasca tindakannya. Demikian yang saya sampaikan. Apa namanya untuk videonya sebentar ya. Saya akan share video mengenai sorry, kayak mana ini, nyari dulu videonya nih. Yang paling sebentar. Ini kayaknya sebentar. Kayaknya ini yang udah kelihatan? Udah dok. Oke. Edukasi sebelum tindakan. Untuk detailnya jika diperlukan, dokternya juga diminta untuk memberikan edukasi ulang. Dengan pendahuluan dari tim keperawatan, ini memudahkan untuk memberikan satu konfirmasi penjelasan ulang tindakan itu akan dilakukan atau tidak. Ini adalah perawat sirkular, yang di sana adalah perawat 1, asisten 2. Perawat 1 apa asisten 1 di atas, asisten 2 di samping. Kita ini manubrium sternum di tengah ini. Kemudian kalau laki-laki ini titik tengah dari tiroid, tiroid, dia ada seperti segitiga. Coba pegang. Ya, itu satu lagi ini. Nah, kalau perempuan tiroidnya nggak besar, jadi dia agak susah diraba. Sebenarnya yang kita cari apa sih? Yang kita cari adalah krikoid. Kalau dari laki dari atas tiroid, turun ke bawah, ini benjolan pertama, ini krikoid. Dari sini masuk dari atas, turun ke bawah, benjolan pertama krikoid. Kalau perempuan dari manubrium sternum diraba ke atas, benjolan pertama krikoid. Selalu ada jadi bedanya diskusi sama cewek itu. Kemudian selalu dan memberikan pemahaman ke seluruh anggota tim tengah satu jari kurang lebih. Di sini kita akan supaya kita suntik, mempunyai asumsi visi misi yang sama. Kita akan tusuk di tengah-tengah ya. Jadi kita nggak keras banget gitu, tapi pelan aja. Oh di sini oke. Atau kita coba dulu, setelah itu lembut sini. Supaya perawat juga bisa menjadi agen latihan, karena tim kita bisa saja ada dokter yang baru mengingatkan. Ya, kemudian kita dorong pelan ke bawah sampai ada udara keluar. Nah, ya, gitu. Kita tandain masuknya cuma segini. Dimasuknya cuma segini. Tiga rasa ya. Ini kita anggap titik tengahnya. Ya. Kita buat insisi kurang lebih 1 cm di sebelah sana. Kita melewati garis tengah. Kemudian 1 cm setelah ya dep, oke. Nah ini ditaruh sedikit ya, lihat. Kita tidak narik ke sini, tidak narik ke sini, tidak narik ke sini, tidak narik ke sini. Perubahannya sangat jauh ya, karena kita main di tempat kecil sedikit aja, seperti nggak berubah, tapi sebenarnya dia ngebuka ya. Sampai mana? Adalah pada saat kita melihat subkutis sudah tampak ada lemak di situ. Ya. Oke, dep. Ya, mulai. Nah, ini kita sudah melakukannya di tengah nih, di tengah kita buka. Set. Ya.
buka. Tengah, taruh titik, buka. Harusnya ini tumpul nih, bengkok, lem bengkok yang tumpul. Kita mengurangi tumpul itu mengurangi resiko perdarahan. Kalau bengkok sebenarnya untuk supaya lebih mudah aja. Ya. Sampai kapan ini? Sampai tangan kita jari udah bisa masuk dan menyentuh rahya. Coba jari sini. Ya, Tapi ini 20 menit lama, cara megangnya adalah Ya saya ini di tengah, ya tengah. skip Kemudian kita masuk sini. dulu ya. Di apa? Ya, anatomi udah. Stop. Nanti kita lihat ini, tonton lebih ini. Nanti boleh diambil ini. Diambil apa namanya? Sambil muter-muter. Materinya di ini dilatasi awal nih. Oke, lepas. Ya, oke, lepas ini. Nah, ini harusnya pakai tangan kanan. Nah, asisten tuh lihat tangan kirinya megangnya seperti itu. Itu ngejaga jangan sampai wire-nya lepas. Sedikit aja, Tangan kanannya pakai kasa, pelan-pelan. langsung ngedep, nyup daerah ininya, daerah. Nah, seperti itu tuh asisten 2 tuh, ya. Jelinya harus banyak ya, Dep. Nah. Supaya tindakan ini lancar. Ini saya sebenarnya video ini sambil ngejelasin asisten 2-nya kebetulan adalah fellow dari KIC. Secara umum kalau bukan dengan situasi seperti ini, Napas dorong sedikit. perawat yang akan melakukannya, ya. Nah, jadi kalau ininya lembut, Ada penjelasan seperti alat ya. jangan sekaligus karena Oke. kita akan bongkok ke sana. Kalau kita tenaga terlalu keras bisa Tadi dilatasi udah lanjutan, kemudian sorry ya saya percepat, maaf ya karena waktunya udah mau habis. Oh, kanulnya udah masuk nih di sini. Setelah dilatasi lanjutan, sorry ya. Ini dilatasi lanjutan. Nah ini dilakukan pemasangan kanul. Bentar dulu. Oke, udah masuk. Ya begini dia bisa patah dan menyebabkan stenosis yang jenis tadi khusus. Oke, siap-siap pindah ya. Ya. Kalau perawatnya mengetahui proses ini harusnya ini dia melakukan ini pengembangan balon kanul ya, karena ini belum pengalaman, jadi akhirnya dia belum langsung, tapi udah ada awarenessnya ya. Pegang. Kita cek di sana. Maaf ya, Dok. Bentar dulu. Oke. Oke, udah masuk. Kemudian difiksasi. Nah ini ada beberapa, ini lupa nih, Kita kembangkan 7 hari ini harus dilepas gitu ya. Selain untuk ngikat kanul tracheostomi. Selesai ini ya, selesai. Oke. Ini ngedep, ini ngedep untuk ini kan untuk mencegah perdarahan. Kemudian pasang tali kanul tracheostomi. Ini harus menempel di kulit. Tinggal yang terakhir adalah tapi tidak mencekik. Ya, oke ya. Namanya tali. Demikian yang saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih atas perhatiannya.